Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Perlindungan Tanaman, pada pertemuan kali ini kita akan kaji bersama tentang pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan pestisida. Wow, ini penting banget. Karena apa? Karena berkaitan dengan kesehatan dan keamanan lingkungan. Jika tidak hati-hati dalam mengaplikasikan pestisida, maka akan dapat berakibat mata menjadi rabun, tremor, bahkan bayi banyak yang lahir cacat. Kemudian pencemaran lingkungan, itu residu pestisida bisa menyebabkan apa yang disebut biomagnifikasi. Yuk perhatikan dengan serius, tetapi tetap santuy. Sobat Perlindungan Tanaman, pestisida adalah senyawa kimia beracun yang digunakan untuk mencegah, menarik, dan atau membunuh organisme pengganggu tanaman. Termasuk pestisida diantaranya adalah senyawa yang digunakan untuk mengatur pertumbuhan tanaman. Yang harus diwaspadai di kalangan petani, sering ada salah kaprah, yaitu salah mengartikan pestisida sama dengan obat-obatan pertanian. Nah, salah pengertian ini memiliki risiko yang sangat berbahaya. Jika racun itu dianggap obat, maka akibatnya yang pertama, orang menjadi tidak hati-hati di dalam pengangkutan pestisida. Kemudian yang kedua, tidak hati-hati atau sembrono pada saat penyimpanan pestisida. Disimpan dengan bahan pangan itu bisa menyebabkan keracunan pada bahan itu. Kemudian yang ketiga, tidak hati-hati pada saat pemakaian. Biasanya dalam aplikasi pestisida, petani sering mengambil mudahnya saja. Misalnya mencampur dengan tangan. Kemudian tidak memakai masker pada saat aplikasi pestisida. Mari kita kenali pestisida agar kita dapat menggunakannya secara tepat. Pengenalan pertama kepada pestisida yaitu berdasarkan bahan aktifnya. Berdasarkan bahan aktifnya, pestisida dibagi menjadi pestisida organik dan pestisida anorganik. Nah, pestisida organik itu sendiri ada yang disebut dengan pestisida organik alami. Sebagai misal, pestisida hayati yaitu pestisida yang bahan aktifnya berupa organisme hidup. Misalnya bakteri, kemudian jamur, dan juga virus. Sebagai misal, jamur Beauveria bassiana itu biasa dipakai sebagai pestisida hayati. Kemudian contoh berikutnya dari pestisida organik alami ini yaitu pestisida nabati.
yaitu pestisida yang bahan aktifnya terbuat dari ekstrak tanaman. Nah, yang biasa dipakai untuk bahan pestisida nabati antara lain tembakau, bunga lavender, bunga krisan, sereh, kemudian daun suruh, biji mimbo, biji mindi, lengkuas, dan lain-lainnya. Pestisida organik berikutnya adalah pestisida organik sintetik. Contohnya adalah pestisida yang berbahan aktif organoklorin. Nah, organoklorin ini sangat berbahaya karena senyawa kimia beracunnya itu bisa terlarut di dalam lemak dan kemudian sulit terurai di dalam tubuh. Kemudian bahan aktif berikutnya adalah organofosfat. Yang ketiga, bahan aktif dari karbamat, dan berikutnya adalah organik formalin. Formalin ini biasanya dipakai untuk mengawetkan hasil-hasil tanaman supaya tahan apabila dikirim dalam jarak yang cukup jauh. Kemudian berikutnya adalah pestisida yang bahan aktifnya adalah senyawa anorganik. Senyawa anorganik yang biasa dipakai sebagai pestisida antara lain adalah belerang. Belerang ini dipakai untuk emposan tikus sawah, di mana belerangnya dibakar dengan jerami, kemudian asapnya dihembuskan pada lubang-lubang di mana tikus bersarang. Kemudian anorganik berikutnya adalah senyawa arsenik. Nah, senyawa arsenik ini tidak berbau, tidak berasa, sehingga juga harus hati-hati di dalam aplikasinya karena sangat beracun. Biasanya ini dipakai dengan mencampur dengan umpan bagi organisme pengganggu tanaman. Nah, biasanya untuk babi hutan, kemudian untuk monyet, ini orang lahan-lahan yang ada di sekitar hutan biasanya menggunakan arsenik ini sebagai umpan. Kemudian anorganik berikutnya adalah bromida. Biasanya ini juga berupa gas, ya, diuapkan. Kemudian ada asam klorida, H2O2, ini peroksida, dan kupri sulfat, CuSO4, dan lain-lain yang biasa digunakan untuk bahan anorganik sebagai pestisida. Klasifikasi pestisida berikutnya adalah berdasarkan sasarannya. Nah, berdasarkan sasarannya ini, petani atau kita sebagai aplikator harus tahu persis apa organisme pengganggu tanaman yang akan dikendalikan. Nah, yang pertama adalah insektisida. Insektisida adalah pestisida yang sasarannya serangga. Berdasarkan sasaran yang kedua, pestisida yang disebut dengan fungisida. Fungisida adalah pestisida yang sasarannya jamur. Bakterisida. Bakterisida itu pestisida yang sasarannya adalah bakteri.
Jadi kalau penyakit yang disebabkan oleh bakteri, maka pestisidanya pilihannya adalah bakterisida. Pestisida berikutnya adalah nematisida. Nematisida itu adalah pestisida yang sasarannya adalah nematoda. Kemudian berikutnya adalah akarisida. Nah, ini biasanya petani tidak bisa membedakan mana serangga, mana tungau. Nah, akarisida itu adalah pestisida yang sasarannya tungau. Kemudian yang keenam adalah rodentisida. Rodentisida itu pestisida untuk organisme pengganggu tanaman dari jenis binatang pengerat. Contohnya tikus dan tupai. Klasifikasi pestisida yang ketiga adalah berdasarkan cara kerja racun dari pestisida itu, atau disebut juga dengan mode of action. Yang pertama, pestisida racun kontak, di mana pestisida ini akan bekerja daya racunnya apabila terjadi kontak antara pestisida tersebut dengan tubuh organisme pengganggu tanaman. Kemudian yang kedua adalah pestisida racun perut. Nah, pestisida ini senyawa beracunnya akan bekerja apabila pestisida itu masuk di dalam saluran pencernaan dari organisme pengganggu tanaman. Baik, kemudian klasifikasi yang ketiga dari cara kerja racun pestisida adalah pestisida racun sistemik. Nah, pestisida ini akan bekerja apabila pestisidanya diaplikasikan kemudian terserap di dalam metabolisme tanaman. Dia akan menyebar ke seluruh bagian tubuh tanaman, dan apabila organisme pengganggu tanaman itu makan tanaman yang sudah terkena racun sistemik, dia otomatis akan keracunan. Kemudian yang terakhir adalah cara kerja racun yang melalui saluran pernapasan. Nah, ini biasanya serbuk belerang yang dibakar, kemudian metil bromida itu berupa gas atau asap yang terhirup oleh organisme pengganggu tanaman, maka dia akan mengalami lemas, kemudian akhirnya mudah untuk dikendalikan, bahkan organisme pengganggu tanaman itu akan menjadi mati. Setelah kita kenali pestisida, maka yang harus diperhatikan adalah 4 tepat. Prinsip penggunaan pestisida dengan 4 tepat itu, yang pertama tepat takaran, yang kedua tepat sasaran, yang ketiga tepat waktu, dan yang keempat tepat cara aplikasinya. Tepat takaran artinya dosis atau konsentrasi aplikasi
harus sesuai dengan petunjuk yang ada di label. Kemudian yang kedua, tepat sasaran, itu pengenalan terhadap organisme pengganggu tanaman yang akan dikendalikan harus betul-betul tepat. Harus bisa membedakan mana insektisida, mana serangga, mana patogen, mana penyakit, hama dan penyakit, ini juga harus bisa dibedakan. Kemudian yang ketiga, tepat waktu. Penggunaan pestisida itu tidak boleh pada saat yang anginnya kencang. Pada saat angin berembus kencang itu penggunaan pestisida bisa sia-sia, bahkan dimungkinkan meracuni bagi orang yang melakukan aplikasinya. Kemudian tepat yang keempat adalah tepat cara, artinya cara aplikasi berhubungan dengan alat yang akan digunakan. Ini juga harus dipertimbangkan dengan luas area yang diaplikasikan. Nah, semakin areanya luas, maka alat yang digunakan harus memiliki kekuatan yang lebih. Misalnya untuk sasaran per pohon, maka alat yang digunakan knapsack sprayer atau alat semprot gendong cukup. Tetapi apabila sasarannya itu luasan hektar, maka knapsack sprayer tidak cukup. Harus digunakan power sprayer, menggunakan diesel untuk melakukan aplikasi penyemprotan. Oke, sobat perlindungan tanaman, gunakan pengetahuan kalian tentang pengenalan pestisida dengan baik. Salam cerdas, salam akal sehat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.